Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Nah, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini ada siswa atau teman-teman kalian yang tidak masuk atau tidak hadir? Hadir semua Bu. Bagus sekali ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk serta sebarannya di Indonesia. Oke, paham? Paham Bu. Baik. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Dan setiap kelompok itu terdiri atas 4 orang. Selanjutnya Ibu akan kasihkan kalian tugas. Dan tugas itu kalian diskusikan dan kerjakan secara bersama-sama dengan teman kelompoknya. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, silahkan hasil diskusinya dipresentasikan di depan teman-temannya dan kelompok lain silahkan menanggapi. Oke, paham? Paham Bu. Oke, bagus. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai diskusi pada pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih seputar materi yang akan kita diskusikan, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Apakah di sini ada di antara kalian yang tahu apa sih itu dinamika penduduk? Tidak tahu Bu. Oke. Kalian belum pernah ya dengar apa itu dinamika penduduk? Iya Bu. Belum. Jadi pertama kalinya ya belajar dinamika penduduk? Iya Bu. Oke. Jadi anak-anak, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah atau keadaan penduduk di suatu daerah atau wilayah dari waktu ke waktu. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Jadi faktor yang mendorong kelahiran ini terjadi yaitu karena masih banyak di kalangan masyarakat yang memiliki pandangan bahwa seorang anak perempuan harus menikah di usia muda. Karena jika tidak, maka keluarga mereka akan mendapatkan aib atau malu. Selain itu, masih banyak juga masyarakat yang memiliki anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Selain itu, masyarakat juga masih mempercayai bahwa anak merupakan sumber tenaga kerja untuk mencari nafkah. Dan yang terakhir yaitu anak merupakan penerus keturunan keluarga, terutama jika mereka dikaruniai anak yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi selain dari faktor pendorong kelahiran, ada pula faktor penghambatnya loh. Nah, apa sih faktor penghambatnya? Jadi faktor penghambatnya adalah program berencana, karir atau pendidikan, dan perubahan pandangan terkait memiliki anak akan menghambat pertumbuhan jenjang karir. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Nah, selain kelahiran, hal yang mempengaruhi terhadap tingkat pertumbuhan penduduk adalah kematian atau biasa disebut dengan mortalitas.
Nah, kematian itu merupakan waktu ketika seseorang diambil nyawanya oleh Sang Pencipta, sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkan kehidupannya di dunia. Jadi, faktor pendukung kematian ini yaitu karena mereka kurang menjaga kesehatan dan di daerahnya itu masih kurang sarana kesehatan seperti klinik, puskesmas, apotik, dan sarana kesehatan lainnya. Sehingga kalau mereka sakit dan lambat ditangani, akhirnya mereka meninggal dunia. Faktor kematian juga dapat disebabkan karena kemiskinan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan berkurangnya asupan gizi terhadap tubuh seseorang, sedangkan sarana kesehatannya itu masih sangat minim ya di daerahnya. Kemudian faktor kematian itu juga dapat disebabkan oleh peperangan dan bencana alam yang akhirnya memakan korban yang banyak. Yang ketiga yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk ini sendiri dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian. Angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan ledakan penduduk, apalagi jika diiringi dengan imigrasi yang tinggi. Nah, untuk mengatasi jumlah ledakan penduduk ini, maka pemerintah berupaya untuk melakukan program transmigrasi dengan tujuan agar persebaran penduduk ini dapat dilakukan secara merata dan untuk mencegah terjadinya kesenjangan pembangunan. Faktor keempat yaitu pertumbuhan penduduk. Dinamika penduduk yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah disebut dengan pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini dapat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan imigrasi dapat menambah jumlah penduduk di suatu wilayah, sedangkan kematian dan emigrasi dapat mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Faktor kelima yaitu perpindahan atau migrasi. Perpindahan atau migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Faktor migrasi terbagi atas imigrasi, emigrasi, transmigrasi, urbanisasi, faktor ekonomi, keamanan, dan kelengkapan sarana dan prasarana di suatu wilayah. Nah, ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke daerah lain dalam suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jadi, jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi, anak-anak berdasarkan data Worldometers pada tahun 2019 itu jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Jadi Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ya, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi jumlah penduduk itu dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk itu merupakan perhitungan jumlah penduduk
oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Jadi, biasanya sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun ya, 10 tahun sekali dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat dengan BPS. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak berapa sih jumlah sensus yang sering digunakan? Tidak tahu, Bu. Oke, baik. Jadi anak-anak, ada 2 macam sensus yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama sensus de jure. Jadi sensus de jure ini merupakan pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar atau sudah menetap tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan sensus de facto ini merupakan pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Jadi, anak-anak, sebenarnya jumlah penduduk di Indonesia yang besar ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia ini berkualitas. Jika mereka ini merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, jika sumber daya manusia ini banyak tapi tidak berkualitas, maka ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan. Oke. Paham? Iya, Bu. Oke, bagus. Baik, anak-anak, selanjutnya yaitu persebaran penduduk. Jadi, persebaran penduduk ini merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut merata atau tidak? Jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar, namun tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di setiap daerah. Contohnya, Pulau Jawa ini memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun, sebaliknya, di Pulau Papua penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu akan memperlihatkan peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat ya peta persebaran penduduk di Indonesia. Di sini Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk sebesar 149 juta jiwa dengan luas wilayah 57,12%. Jadi, sebagian besar penduduk di Indonesia itu menghuni Pulau Jawa. Tingginya tingkat migrasi di Pulau Jawa didorong kondisi geografi, sosial, ekonomi daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu Pulau Jawa itu merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga banyak sekali orang-orang yang masuk dan menetap. Baiklah anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan Ibu mengenai materi dinamika kependudukan Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Iya, Bu, paham. Oke, bagus. Selanjutnya Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok ya. Untuk barisan bangku ini kelompok 1, yang tengah 2, 3, dan yang ujung sana kelompok 4. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian lembar soalnya. Nah, ini adalah lembar soalnya ya. Ibu akan bagikan kepada kalian dan silahkan kalian diskusikan dan kerjakan sama-sama dengan teman kelompoknya.
dan diharapkan semuanya aktif ya mengerjakan tugas ini. Oke. Ini Ibu bagikan. Oke. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah tugas kelompoknya sudah selesai dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 dulu ya. Jadi soalnya itu, mengapa sebaran jumlah penduduk di Indonesia tidak merata? Oke, kelompok 1 silahkan dijawab. Oke. Nah, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok 2, 3, 4? Oh, jawabannya sama ya? Oke. Ya, benar sekali ya yang dikatakan sama kelompok 1, bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan sebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Salah satunya adalah kondisi geografis dari masing-masing pulau, di mana tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda menyebabkan orang banyak berkumpul di daerah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Selain itu, faktor industri juga sangat berpengaruh loh, karena hampir semua pabrik besar itu berada di Pulau Jawa, yang artinya lapangan pekerjaan banyak sekali terbuka di Pulau Jawa, sehingga membuat orang-orang dari luar Jawa masuk dan menetap mencari pekerjaan. Selain itu, faktor ketiga mengapa sebaran penduduk di Indonesia tidak merata dikarenakan pendidikan. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu banyak sekali sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki kualitas di atas rata-rata, bahkan telah diakui oleh dunia internasional, sehingga banyak sekali mahasiswa dari luar pulau yang menimba ilmu di Pulau Jawa. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu apa penyebab penduduk di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan pulau-pulau lainnya. Nah, silakan kita mulai dari kelompok 2, coba. Bagaimana jawabannya? Iya. Sekarang bagaimana? Apakah kelompok lain punya tanggapan atau masukan mengenai jawaban dari kelompok 2? Oke, jawabannya sama juga ya. Oke. Nah, benar ya yang dikatakan juga oleh kelompok 2, bahwa Pulau Jawa itu merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Antara lain disebabkan karena kesuburan lahannya untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Selain sebagai lahan pertanian, di Pulau Jawa itu juga airnya airnya jernih begitu. Jadi banyak sekali masyarakat dari luar Pulau Jawa itu tertarik untuk tinggal di Pulau Jawa. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya yaitu apa dampak positif dan dampak negatif dari sebaran penduduk yang tidak merata. Nah, silakan kelompok 3, bagaimana? Apa jawabannya? Ya, bagaimana? Apakah kelompok lain ingin menanggapi jawaban kelompok 3? Oh, jawabannya sama lagi ya. Oke. Benar ya yang dikatakan oleh kelompok 3. Jadi dampak negatif dari sebaran penduduk yang tidak merata, yaitu yang pertama terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, yang kedua tidak meratanya pembangunan, dan yang ketiga munculnya pengangguran. Selain itu ada pula dampak positifnya. Nah, yang semisal bagi desa yang padat penduduknya, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. Selain itu,
dampak positifnya juga itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk desa melalui semisal ada keluarganya yang kerja di kota ya, mereka dapat setiap bulan mengirimi uang untuk keluarganya yang ada di kampung dari hasil pekerjaannya, karena mereka sudah mendapat pekerjaan yang layak di kota. Nah, itu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya yang tinggal di desa. Dan selain itu juga dapat mendorong pembangunan desa dikarenakan penduduk telah mengetahui kemajuan di kota, jadi mereka mempunyai pengalaman. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Kita lanjut ya ke soal nomor 4, yaitu bagaimana mengatasi jumlah penduduk yang terlalu banyak di suatu daerah. Nah, silakan kelompok 4. Oke, 4. Bagaimana? Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Oh, tidak. Oke. Jadi benar ya yang dikatakan oleh kelompok 4 bahwa cara mengatasi jumlah penduduk yang terlalu banyak di suatu daerah yaitu yang pertama menggalakkan program transmigrasi. Nah, program transmigrasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kepadatan penduduk. Nah, transmigrasi ini merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Oke, upaya kedua yang dilakukan untuk mengatasi sebaran jumlah penduduk di daerah yaitu dengan melakukan pemerataan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang itu di Indonesia jika kita lihat pengangguran sangat meningkat ya, itu dikarenakan karena lapangan pekerjaan terbatas sedangkan tenaga kerja dari tahun ke tahun tidak terbatas, atau makin banyak orang yang mencari pekerjaan sedangkan lapangan pekerjaan di Indonesia sempit. Oke, selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 5, yaitu menurut kalian apa sih solusi yang perlu diambil agar tidak terjadi ketimpangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan akibat dari tidak meratanya jumlah penduduk di berbagai daerah? Ya, oke. Kelompok 1 silahkan. Apa jawabannya? Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Oke, nah, ya, jadi benar ya, salah satu solusi yang dilakukan yaitu terus membangkitkan semangat pembangunan nasional dengan meratakan ekonomi penduduk agar tidak menjadikan pengangguran. Oke, nah, anak-anak, mungkin cukup sekian ya diskusi kita pada hari ini. Apakah ada yang masih kurang dipahami dari materi kita pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan kita pada materi pembelajaran hari ini yaitu Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Dan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu faktor geografis. Nah, faktor geografis ini di setiap daerah berbeda-beda seperti kesuburan tanahnya ya. Dan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi sebaran penduduk yang belum merata. Semisal pemerintah menggalakkan
program transmigrasi, dan pemerataan lapangan. Oke anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas. Nah, bagi yang punya buku paket silahkan dibuka halaman 35 sampai 45. Di situ ada tugas pilihan ganda, silahkan kalian kerjakan ya. Dan ini tugasnya dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya, dan bagi yang tidak mengerjakan tugas itu Ibu tidak akan kasih nilai. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.